Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan harian di tanggal 19 Februari 2023. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Untuk waktu yang Tuhan anugerahkan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami. Firman-Mu kiranya kami pahami dengan benar dan kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Amin. Tema renungan kita ialah, Dialah Tuhan. Manasa ia mau tupuang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah respon kita apabila mendengar ada pemimpin yang memiliki keyakinan yang sama dengan kita, kemudian mendengar bahwa oknum pemimpin tersebut terlibat dalam berbagai tindakan kejahatan? Tentu kita akan merasa prihatin. Mengapa? Karena harapan kita, seorang pemimpin apalagi yang seiman dengan kita, seharusnya menunjukkan keteladanan iman yang baik. Saudara-saudara, ayat 1-3, Tuhan mendengar kerusuhan bangsa-bangsa dan permufakatan para pembesar. Apakah yang mereka inginkan? Apakah menginginkan kebebasan dari Tuhan? Jalan menuju kebebasan yang sesungguhnya ialah dengan tunduk dan bukan dengan memberontak. Dengan membuang kehendak Tuhan, maka sesungguhnya orang menghendaki perbudakan dan kehancuran. Ayat 4, Tuhan berada di atas tahtanya dan segala sesuatu berada di bawah kendalinya. Karena itu ketika kita sedang mengalami tekanan dan pergumulan, berpalinglah kepadanya dan biarkanlah dia mengambil alih pergumulan itu. Ayat 5 ayat 12, Allah mengumumkan bahwa rajanya yang telah dilantik di Sion, tidak ada satu bangsa pun yang dapat menyentuhnya. Segala bangsa adalah miliknya, sehingga segala pemberontakan bangsa itu adalah sia-sia. Karena itu Allah memanggil para pemberontak untuk menyerah dan diberkati, daripada mereka akan mengalami kehancuran karena hukum Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena itu, di atas segala kerusuhan bangsa-bangsa, kuasa Allah yang berdaulat akan menghakimi dan menghukum.
tetapi bangsa-bangsa yang kembali bertobat akan diampuni dan diselamatkan. Kita pun dalam menghadapi pergumulan, teguhlah dalam iman dan mintalah pertolongannya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Diberkatilah kiranya kami yang boleh mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, sehingga di dalam perjalanan kehidupan kami, ketika kami menghadapi pergumulan hidup sekalipun, kami tetap teguh dalam iman dan senantiasa meminta pertolongan hanya dari Tuhan saja. Kiranya kami sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini dengan terus mengandalkan Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan yang memulihkan keadaan kami dan menyelamatkan hidup kami. Diberkatilah kami semua yang boleh mendengarkan renungan harian ini dalam berbagai aktivitas kami, dalam tugas pekerjaan dan pelayanan, bahkan di setiap usaha-usaha yang ditekuni oleh setiap anak-anak Tuhan. Juga kiranya kami senantiasa hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Anak-anak akan terus bertumbuh dalam kemurahan Tuhan. Mereka juga akan selalu setia mendengarkan nasihat dan didikan, dan kiranya di masa muda mereka akan berbahagia dan menjalani kehidupan dengan takut akan Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan berbagai situasi dan keadaan hidup, yang bergumul karena dampak dari bencana alam. Kiranya tetap ditopang, diteguhkanlah iman mereka. Yang dalam keadaan sakit, Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati, yang juga akan menguatkan mereka yang sakit, memulihkan mereka, dan yang berduka cita terus dihiburkan oleh Tuhan. Yang menikmati pertambahan usia akan terus menghayati kasih setia Tuhan dan mampu bersyukur di dalam segala hal. Juga bagi setiap orang tua kami di masa tua mereka, dalam segala kondisi dan keberadaan mereka, kiranya mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan dalam menjalani masa tua, dan Tuhanlah yang menjadi sahabat sejati, akan senantiasa menjadi sumber kekuatan dan pertolongan mereka, menikmati dan menjalani hari-hari hidup karunia Tuhan. Diberkatilah dengan hikmat Allah bagi para pemimpin-pemimpin bangsa kami, untuk juga terus mampu memimpin bangsa ini dengan benar, dan gereja Tuhan dalam menyatakan persekutuan, kesaksian dan pelayanan, kiranya akan sungguh-sungguh dilakukan dengan takut akan Tuhan. Dijaga, dilindungilah kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat beraktivitas dengan tetap semangat, tetap bersuka cita dalam Tuhan. Jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.